Kita cek project yang kemarin ya. Boleh. Yolanda Gita. Kemarin tak suruh nambahin apa gitu nggak sih? Nggak ya? Nggak, gini aja dah. Nambah apa? Nambahin apa, Pak? Nambah apa? Oh, nambah ikan. Hmm, opsional. Waduh, kok gini? Wih, ganteng rek Zulkifli rek. Loh, kontek. Saboyan. Loh, cepekin di. Supri nggak sih? Bukan ya? Oh ya, Saboyan. Anesta. Oh, hah? Apa lagi? Apa lagi? Ini apa ini? Loh, ya apa sih? Masih gawe sapa? Kak Sarah. Gila apa lagi? Hmm. Ataila. Sepi ya? April. Boleh. Ini jedingnya belum dibuang nih. Jeding. Chandra. Oke. Dian mana Dian? Nambah burung aja. Oke. Maharani. Ya, boleh. Ini. Oh, ramai banget nih. Ya. Tapi sayangnya ini belum kelihatan di dalam air nih. Jadi soalnya dia kayak stiker yang ditempel di toplesnya. Si ini loh, apa? Batu karangnya. Ya. Coba kalau opacity-nya diturunkan. Ya, lumayan lah. Ian nggak no Rivaldan, nggak no Saka. Menarik. Sip. Ini, wah sepi deh, sepi deh. Kenapa sepi nih, Sup? Tadi mau edit ininya error, Pak. Wah, isok ya sana ya. Beneran, Pak. Tobias. Kok batunya jadi dua? Ya Ini jadi kan dua, nggak Pak. nyambung. Iya, oke. Ini kastilnya dari gini loh.
Sudah ya, sudah semua kayaknya nih. Ya, oke. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Ini mungkin materi yang terakhir ya. Nggak kerasa satu semester kita ketemu nih. Lapo sih. Mesti salah ya, Rek. Saya punya gambar ini, Rek. Kira-kira akan jadi apa nih? Tanduknya glow. Isok begini? Iya, pasti. Ya. Mau dicoba dulu sendiri atau dikasih tutorial aja? Tutorial, Pak. Tutor. Oh. Ya, karena ini materi terakhir ya. Padahal sebetulnya saya pengen kalian nyoba sendiri dulu gitu. Saya buka dulu Photoshop-nya. Kemudian create view. Saya pilih yang print, kemudian A3. A3 mana? Ini A3. Ya. Orientation-nya biarin dia portrait. Saya tekan create. Baru kemudian saya masukkan gambarnya. Ini ya. Oh, sorry. Nggak usah pakai A3 aja deh. Langsung aja. Nih. Seperti biasa diduplikat sebagai pembanding. Kemudian apa yang harus saya lakukan pertama kali? Apa, Rek? Selection. Selection. Select subject aja ya. Nih. Kemudian apa lagi ya? Atau pakai ini aja deh, select ini aja, select and mesh. Ya. Udah belum sih saya kenalin select and mesh? Sudah ya? Sudah dong. Nah, ini kan select subject. Ini kan? Tuh, cepatku kelipen, sorry. Kemudian kalau diperhatikan, kita pindahin dulu view-nya ya. View-nya pindahin ke overlay. Jadi yang merah ini adalah area yang tidak terseleksi. Ya. Kalau kamu perhatikan di sini ternyata ada objek yang ikut terseleksi. Ya, maka kita akan hapus dulu. Oh, sorry. Minusnya dinyalain dulu ya. Oke. Nah, gini kan ya. Mau dirapiin dulu boleh? Sorry. Balik. Ini kan. Kalau sudah saya mau dia jadi seleksi saja atau selection. Nih, saya tekan OK. Kemudian saya akan duplikat dia atau jadi masking aja ya. Jadi masking boleh deh. Nih, jadi masking gini. Bisa duplikat lagi. Ya. Jadi saya punya layer yang dia cuman rusanya aja. Kemudian ada layer yang utuh. Ya. Kalau mau tanduknya menyala, berarti harus dibikin kontras. Ya. Silakan. Harus dibikin kontras ya. Ini kuncinya. Kalau mau bikin glow light effect atau efek cahaya gitu ya, atau efek elemen yang bercahaya, maka kamu harus menciptakan kontras dulu di antara backgroundnya dengan si objeknya.
Nah, ini kan belum kontras nih. Kalau ini mau menyala, ini di sini cenderung terang ya. Maka kita akan ganti atau kita ubah atau adjustment, kita adjust warnanya menjadi lebih gelap. Ya. Kalau mau pakai brightness and contrast silakan, mau pakai level silakan, cool silakan. Saya mau nggak mau ribet, saya mau pakai color look apa saja. Ini saya nyalain. Kemudian saya ganti ke, kita pilih mana yang sekiranya tepat untuk kita pakai. Apakah ini, Dek? Ini susah nggak? Enggak ya? Ucet ya? Ini? Kurang ya? Aku ono mahasiswanya nggak? Tak gak sih? Kok meneng kabeh? Ini? Susah nggak? Ini? Terlalu horor ya? Ini? Agak lebih ya? Ini deh kayaknya ya. Nah, kemudian yang mau menyala, yang mau kita bikin menyala, itu seluruh tubuhnya rusak atau cuma tanduknya toh? Tanduknya aja kan ya? Nah, sedangkan kita hanya punya seleksi rusanya. Berarti gimana caranya biar saya cuma punya tanduknya saja? Seleksi ulang, tinggal panggil di sini. Sudah. Terus mari ngono. Apa yang harus saya lakukan? Diapain? Apa? Tubuh urusannya nggak usah diseleksi. Caranya gimana? Pakai lasso tool kemudian kemudian berikan area selection ya, tapi perhatikan di sini. Kalau yang mau diseleksi adalah badannya, berarti yang akan dipilih yang mana nih? Yang ketiga. Jadi apa coba? Apa? Ayo, kalau singgiling. Subtract ya. Nih. Kalau kita mau sisakan seleksi di tanduknya, berarti badannya kita subtract dulu dengan ini. Nih kan? Nih. Selesai. Ada yang kurang, tambahin lagi. Nih. Ya. Bisa nggak yang diseleksi tanduknya? Bisa, tapi bukan subtract. Tapi yang dipilih adalah sebelahnya nih. Namanya adalah intersect. Ya. Jadi sudah ada seleksi, kemudian diseleksi ulang karena yang dibutuhkan adalah seleksi yang baru. Nih, sama aja tuh. Bisa dipahami? Ya, kemudian tinggal diduplicate. Nih. Kemudian yang berikut, saya sini paham ya, tapi ya. Yang online bisa ngikutin ya? Perlu Bisa, diulangi Pak. nggak atau kecepatan? Bisa, Pak. Aman. Aman. Ya, lanjut. Yang berikutnya, saya akan duplicate saya kasih nama deh layarnya. Jadi tanduk gitu ya. Itu tanduk lah. Throne. Iya nggak sih? Bahasa Inggrisnya throne ya? Iya nggak, Sob? Bahasa Jepangnya apa, Sob? Nggak tahu, Pak. Oh, ya apa sih? Ya, kita Nggak ganti pernah, namanya Pak. throne. Ya. Throne Ya. yang pertama ini dibiarkan seperti itu aja. Saya akan duplicate. Oh, sebelum diduplicate saya akan jadikan dia sebagai smart object. Ya. Kenapa jadiin smart object? Karena nanti akan ada kita berikan efek brush. Kok brush, sorry. Blur kok brush. Saya akan duplicate yang pertama. Kemudian saya akan berikan
efek blur atau filter blur. Blurnya yang Gaussian ya. Sementara saya kasih angka 50 dulu. Ini. Kemudian setelah itu kita mainkan blending mode-nya. Kita cari mana yang sekiranya bikin si tone ini jadi menyala. Ya, pakai arah panah ya seperti biasa ya. Apakah ini? Enggak dong ya. Ini jadi kayak jentikan Thanos ya berarti ya. Relate nggak sih kalian jentikan Thanos? Oh, ngerti ya berarti. Ini kurang ya? Ini? Enggak. Ini juga enggak. Ini enggak. Ini? Enggak juga. Ini? Boleh tapi agak kurang. Kalau ini? Boleh ya? Ini? Boleh. Ini? Boleh. Ini? Nggak boleh. Suaranya sebut lagi. Yang ini nggak butuh soalnya. Saya sih, Rek. Tobias dah. Iya, Pak. Kayaknya yang cocok adalah ini ya. Namanya adalah linear dots. Ya. Nah, apakah sudah cukup menyala? Belum. Kita tambahkan lagi tone kopinya. Ctrl C. Kemudian ini boleh kita tambahkan ke angka 75 misalkan. Sudah kelihatan menyala belum? Sudah? Kalau menurut saya masih kurang, Rek. Saya akan tambahkan satu lagi coba. Nih. Ini jadi 100. Nih, segini. Sudah cukup menyala? Sudah, saya kurang. Saya mau tambahin lagi, dia jadi 200. Tuh. Makin menyala kan ya? Nah, sampai sini paham? Mau dicoba dulu atau lanjut? Coba dulu aja ya. Ya, nanti akan saya lanjutkan lagi. Filenya ada di Classroom, silakan di-download. Pak mau tanya Iya, yang smart filter tadi di mana ya Pak ya? smart filter. Ya. Smart ini dah. Smart object dah. Oh iya, smart object. Iya, dia nih. Smart object itu musuh guru tak terang norek smart object kayak Lupa Pak. smart object itu saya akan duplicate ini deh. Nih, awalnya kan gini ya, hasil dari yang tadi seleksi yang awal tuh. Ya, kita hidden dulu deh. Nih. Ini adalah hidden juga. Nih. Layer tone ini adalah layer rasterize. Rasterize itu adalah lawan dari si smart object. Ya. Nah, kenapa harus dikasih smart object? Jadi kalau misalkan saya kasih Gaussian blur ya, nih gini kan, misalkan angkanya 200, kita terlanjur tekan OK, maka tidak bisa di-adjust ulang sub. Ya, kalau smart object ini kan masih bisa di-adjust ulang tuh. Ya, makanya diubah si rasterize layer ini, klik kanan, kemudian convert to smart object. Sehingga ketika diberikan Gaussian blur, dan ternyata kebanyakan misalkan ya, kita mau turunkan bisa diedit menggunakan ini. Nih, kita turunkan misalkan 25 deh. Nih, gitu. Bisa dipahami, Sob? Tadi berarti yang itu diklik kanan terus pilih smart filter itu tadi ya Pak ya? Convert itu Convert ya Pak? to smart object. Oh, baik Pak. Klik kanan, convert to smart object. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi, Sob? Cukup Pak. Belum. Oke, silakan dicoba.
Kenapa? Eh? Kenapa? Kenapa? Lagi apa? Apa? Gak apa-apa ya. Mana dinonya mana? Sana mana? Lagi apa dinonya? Dinonya lagi apa? Di luar. Iya, lagi apa dinonya? Lagi main? Mau ngopi. Ditanyain Dino lagi apa gitu. Dino jangan Dino nakal lagi apa? gitu. Ya, Aku berangkat. berangkat kerja. Yuk. Nanti pulang lagi. Ya. Hmm? Udah. Udah ya. Mau ngajar lagi ya. Dadah. Sejam lagi. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Hmm. Udah ya. Ya. Layarnya ini kok ngeblur apa ya? Iya. Kok kayak beda ambek biasanya. Udah 2 minggu ini tuh. Kelihatan nggak beda nih? Iya, Pak. Apa kendo dah? Iya, kendo ada ini. Ah, iya game. Sip itu tapi burung pas. Kayak mbayang ngono lho modele teke iku. Pakai apa? Oh.
Iya, bisa. Nggak bisa bentak ya? Iya, mantap. Iya wes. Oke, thank you ya. Oke. Lanjut, Rek. Sudah semuanya? Yang online sudah belum? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Ini di tempat saya warnanya agak beda nih sama di tempat kalian nih. Gak apa-apa lah ya. Berikutnya, cahaya yang muncul di sini itu kalau menurut saya masih monoton, Rek. Ya. Saya mau ubah dia, jadi cahayanya itu tidak berwarna seperti ini. Saya akan kasih warna yang berbeda. Kalau ngubah warna berarti biasanya pakai apa, Rek? Pakai color balance, boleh. Tapi saya mau pakai hue saturation ya. Nih. Nah, masalahnya adalah hue saturation-nya ini clipping mask-nya dinyalain nggak kira-kira? Dinyalakan. Kenapa kok dinyalakan? Biar apa? Hanya ke tanduknya saja. Kita coba ya. Dinyalakan. Kemudian colorize-nya jangan lupa dinyalakan. Nah, sekarang kita geser si hue-nya. Apakah ada pengaruh? Dikit. Kenapa dikit? Tanduknya? Kenapa harus di grup? Iya. Karena tanduknya ada banyak sekali ya layarnya ya. Nah, makanya kita harus grup dulu tanduknya agar si hue saturation ini berdampak pada seluruh layar tanduk. Nih, ya kan jadi biru ya. Nih, sekarang kita geser coba jadi hijau. Kira-kira warna apa yang cocok ya, Rek, ya? Karena saya cowok banget ya. Berarti ini aja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau di tanduknya ini muncul cahaya, kok di badannya gelap ya, Rek, ya? Kenapa kok begitu? Apa yang salah dengan si badannya rusak ini? Nih, tak nyala no ini. Sudah nyala, tapi ada yang kurang tepat lagi padahal. Tanduknya berwarna pink, ya kan? Pink atau ungu sih, Ki? Pink ya.
tapi di badannya tidak ada sama sekali pantulan warna pink, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan biar dia terlihat lebih realistis? Ya meskipun nggak realistis ya, masa ono rusa tanduke muncul cahaya dan pink lagi, ya kan? Alay banget ya. Gimana berarti caranya? Apa yang harus saya lakukan? Di grup kali, Pak. Di Di grup. kok moro di grup? Nggak, maksudnya di apa? Dijadikan satu loh, Pak. Dijadikan satu dengan tanduknya. Iya, mungkin. Oh, enggak. Kalau jadiin satu dengan tanduknya, berarti dia akan seluruh badan berwarna pink dong. Ya, yang saya maksud adalah si cahaya ini seharusnya kan mantul di punuknya, kemudian di atas kepalanya, kan gitu ya. Di badannya yang di perutnya sini mungkin cenderung lebih gelap kan ya, karena badan rusa kan agak agak gemuk tuh. Nah, di sini mungkin tidak kena dampak dari pantulan cahaya tanduk seharusnya. Ya. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, lalu gimana caranya? Caranya adalah saya akan duplicate lagi si rusanya. Kemudian saya akan gelapkan dia dengan cara saya convert dulu ke smart object. Convert nggak ya? Saya agak lupa nih. Saya convert dulu lah ya. Kemudian saya berikan dia pakai curve saja. Saya mungkin gelapkan dulu. Nih, seperti ini. Terlalu gelap ya. Nah, ini mungkin lah. Tapi kalau di layar saya ada warna ungu nih. Kok ungu? Oranye nih. Di tempat kalian ada nggak? Oranye ke kuning-kuningan gitu kan ya? Nah, kita akan turunkan logo. Kita akan turunkan dulu si warna ungu ini. Dengan cara kita cari warna ungu di mana? Kok ungu sih? Oranye. Di yellow mungkin kita turunkan saturasinya. Nah, sedikit pengaruh ya. Coba kita cari yang lain, red coba. Nah, gini mungkin ya. Kemudian karena tadi kita turunkan si kurvanya, kita turunkan cahayanya menggunakan kurva dan kita pengen di sini itu muncul pantulan cahaya dari tanduknya, maka kita akan kurangkan adjustment kurva ini di beberapa bagian di dalam tubuhnya si rusa dengan cara masking layernya si kurva dinyalakan, kemudian kita akan memasking efek kurvanya dengan menggunakan brush, ya. Berarti kalau di masking yang nyala warna putih atau warna hitam? Hitam ya. Ingat ya, masking berarti kan warnanya hitam tuh. Kita akan besarkan. Nah, harapannya kan di sini muncul warna pink kan ya, atau warna yang menyala gitu, pantulan dari tanduknya kan. Nah, kemudian ini masih warna yang normal nih, atau warna yang putih lah ya. Nah, yang kita inginkan adalah warna pink. Berarti yang harus saya lakukan adalah warna pink ini saya duplicate. Kemudian saya copy ke bawah. Ya. Sehingga keseluruhan badannya kan warna ungu nih. Warna pink ya. Ini kurang tepat. Jadi yang saya lakukan adalah mereverse dari maskingnya. Jadi saya akan tutup keseluruhan dari efek hue saturation. Kemudian reverse-nya dengan menggunakan warna putih di sini. Sehingga nanti akan ada warna pinknya di punuknya dan juga di mukanya atau di kepalanya. Paham Rek maksudnya Rek? Perlu diulangi nggak? Perlu diulangi nggak? Nggak usah? Bisa ngikutin? Ya.
Jadi saya barusan cuman mengganti warna dari tanduknya, kemudian saya gelapkan badan dari sirusanya, kemudian memberikan efek pantulan cahaya di punuknya dan juga di kepalanya, dan yang terakhir adalah memberikan pantulan warna pink ke area tadi, ke punuk sama kepalanya. Mau dicoba? Sebelum saya lanjut? Ya, silakan. Sudah belum? Yang berikutnya, meskipun ini sudah tergolong fantasi ya. Sorry, kontak share ya. Meskipun ini sudah tergolong fantasi ya, Dek, ya. Tapi kalau menurut saya masih agak kurang, Dek. Saya mau lebih, meskipun fantasi itu totalitas fantasi gitu loh. Ya. Jadi saya akan tambahkan satu gambar lagi ya. Ini kira-kira akan jadi apa, Dek? Jadi apa? Kebayang nggak? Nggak. Saya akan besarkan ini gambar apa ya? Gambar luar angkasa lah ya. Oh sih istilahnya? Kalau jenengnya deh gini ya. Ya sih lah ya. Saya akan besarkan si gambar ini, kemudian saya turunkan opacity-nya. Nggak perlu juga nggak apa-apa sih. Nah, yang selanjutnya saya akan mainkan blending modenya lagi, sehingga seolah-olah dia itu muncul semacam partikel bintang-bintang kecil gitu. Bukan bintang ya, partikel kecil yang menyala. Nah, harapannya nanti dia muncul di sekelilingnya tanduknya. Nah, ini nih, linear dots lagi. Kemudian, karena saya butuhnya di sekitaran si tanduk, maka saya reverse lagi kayak tadi. Caranya adalah saya kasih masking, kemudian masking penuh, control backspace ya, atau ngasih warna hitam. Baru kemudian saya reverse menggunakan brush lagi, warnanya putih. Saya beraskan sesuai dengan posisi si tanduknya. Nih, jadi kayak gini nih. Ya, jadi di tanduknya itu ada partikel-partikel kecil yang menyala gitu loh. Yang menyala lagi. Menyalanya double-double. Ngerti ya, Re? Gampang kan ya? Nah, ini sudah jadi kira-kira seperti ini. Kemudian sebagai sentuhan akhir, saya akan berikan color lookup lagi, atau kalau mau pakai color balance juga boleh. Kita akan cari mana yang sekiranya cocok. Sorry. Tuh, kontak Rek. Apa ya? Seingatku midnight deh. Midnight blue ada nggak midnight blue? Midnight blue nggak ada ya? Atau moonlight deh? Nggak juga nih. Atau jangan pakai ini deh. Pakai color balance coba. Color balance. Kita akan mainkan ini. Nah, sebentar lagi deh. Atau kalian coba sendiri juga boleh tuh. Silakan diimprovisasi sendiri. Saya yakin punya kalian lebih bagus dari punya saya nih. Punya saya layarnya nggak ISO maksimal lagi Mas Adek ini. Di tempat kalian kan normal tuh, ya. Kalian coba sendiri nanti ya. Nah, yang terakhir tidak semudah itu dong, masa ini dong. Saya masih punya satu gambar lagi ya kan. Di mana? Ini. Kebayang dong mau jadi apa? Kebayang dong? Enggak.
Awalnya kalau di kelas reguler kemarin ya, saya mau lampunya aja nih yang menyala, tapi kata anak-anak, Pak terlalu mudah itu Pak, kalau cuma lampunya tok yang menyala. Boleh nggak kami tidak memilih menyalakan lampunya, tapi menyalakan, ya terserah, menyalakan apapun yang bisa menyala gitu. Mau satu bata ini menyala boleh, gitu. Atau mau si keran ini menyala boleh, atau satu pintu ini jadi portal ke dunia 100 tahun yang akan datang itu juga boleh. Ya, intinya ada yang menyala dari gambar ini. Kebayang? Kebayang ya? Kebayang dong? Kok lesu gitu sih, Rek? Bayang ya, silakan dicoba ya, implementasikan teori yang tadi, dipraktekkan di gambar yang berbeda. Kemudian ya wis, waktunya kurang lebih 45 menit cukup ya. Ya, Rek? Iya, saya tunggu ya 45 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya, saya ulangi ya. Tugas besarnya nanti adalah kalian pilih dua tema ini ya. Microworld dihapus saja. Yang ini aja. Floating Island sama Fantasy Art. Ya. Kemudian ini ada ketentuan penilaiannya. Yang pertama adalah berukuran format poster A3, baik itu potret atau landscape. Kemudian menggunakan lebih dari 5 bahan image yang dipadu-padankan. Yang ketiga adalah memanfaatkan layer style dan filter untuk membuat beberapa efek. Memanfaatkan masking layer, kemudian memanfaatkan adjustment layer untuk recoloring. Kerapihan dalam seleksi objek gambar juga itu mempengaruhi penilaian. Kesesuaian dengan tema yang dipilih ya, dua tema ini, Floating Island sama Fantasy Art. Pilih salah satu ya, nggak harus semuanya. Tapi Floating Island juga termasuk Fantasy Art sih. Dan yang terakhir yang paling penting adalah glow light effect ya, yang barusan kita pelajari itu. Kemudian ada bonus penilaiannya adalah estetika visual atau keindahan, dan yang terakhir adalah dicetak, framing, dan dipamerkan. Ini nggak usah diapikan aja deh. Yang penting ini sama estetika atau keindahan. Saya kasih contoh punya siapa ya? Yang punya kelas reguler aja lah ya. Yang tadi barusan saya nilai itu yang ini. Saya tunjukin yang bagus aja ya. Nih, 88. Jadi nanti saya minta file JPEG-nya itu ada before sama after-nya. Ini before-nya kayak gini. Nih. Kan? Kemudian after-nya adalah ini. Nih. Ini saya nilai 88 karena selain visualnya bagus, dia juga merangkai sebuah cerita nih. Tanpa ChatGPT. Mau contoh yang lain? Nih, 85 deh. Dia seorang wibu. Saya bikin gambar ini. Before-nya deh sini sih. Nggak usah terbuka ya. Kemudian ada lagi ya. Oh, no, ini 82. Ini 82. Nih. Kurang yang gila menurutku. Hmm. Ini juga kurang. Oke. Yang bagus tuh yang angkatan tahun lalu tuh bagus-bagus tuh. Kebayang tapi ya, coba saya tunjukin yang floating island ada nggak ya? Kayaknya di angkatan yang lalu aja deh ya. Ini coba.
Yang nilainya bagus aja ya. 87. Ini before-nya dan finalnya. Finalnya ini. Ono nggak sih yang voting Ellen 85. Nah, ini voting Ellen nih. Nih, ya kan? Misalnya kayak yang di pertemuan yang lalu tuh. Yang pulau dalam jar. Apa itu jar? Toples. Ini before-nya, ini finalnya. Gampang ya? Gampang dong. Semampunya kalian aja. Kan nggak bisa disamain antara yang reguler sama yang eksekutif. Yang reguler kan 14 pertemuan nih. Ini progresnya saya pantau sebanyak 4 kali pertemuan. Nih, mulai dari pertemuan 11 itu asistensi moodboard sama konsepnya. Kemudian lanjut di pertemuan 12 itu update progresnya, 13, pertemuan 14, sampai akhirnya dikumpulkan. Ya, prosesnya sangat lama, hampir 1 bulanan. Nah, kalian kan cukup 1 minggu lah ya, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Gitu ya. Saya kasih deadline paling Selasa 2 minggu lagi. Ya, kerjain sendiri aja, nggak usah pakai bantuan teman atau prompt ChatGPT atau Midjourney dan lain sebagainya. Karena saya tidak peduli dengan hasil akhirnya, tapi yang saya cek adalah prosesnya nanti. Saya buka PSD-nya, tapi tetap saya perhatikan juga finishingnya gimana. Makanya nanti saya minta file JPEG-nya, file mentah, kemudian file before sama file after-nya. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? PSD-nya kenapa? Iya. Saya minta 3 file tuh. File PSD, file before, sama file final. Ada lagi yang mau tanyakan? Enggak ada? Aman? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat WA ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini karena waktunya juga sudah habis. Dan terima kasih telah menemani saya selama 1 semester ini ya. Pasti saya banyak salah kata dan perbuatan, tolong dimaafkan. Nanti kalau ketemu saya di jalan silakan sapa, jangan diem-dieman. Karena saya juga pasti akan lupa dengan kalian kalau nggak disapa duluan gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat siang, Rek. Ya, terima kasih yang online. Bye. Terima kasih Selamat malam, banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Akhir ya.